Sampai saat ini, Saki belum menceritakan pada Ayla bahwa dia sebenarnya bukan seorang sopir angkot. Namun, ia berencana mengungkapkan semuanya saat waktunya tiba. Sejak Saki terusir dari rumah orang tuanya, Attar, ayahnya, tidak pernah lagi menghubunginya. Bukan karena benci, tetapi karena ingin menunjukkan bahwa Attar tidak main-main dengan ucapannya. Attar tahu Saki telah menemukan gadis yang ia maksud, tetapi belum memanggil putranya kembali ke rumah. Attar berjanji akan melakukannya jika Saki berhasil menunjukkan tanggung jawab. Hari ini, Saki ikut pulang ke kampung halaman Ayla, karena keluarga Ayla meminta bantuannya untuk persiapan pernikahan kakak sepupunya yang sudah dekat. Mereka menempuh perjalanan 6 jam dari Jakarta dengan kendaraan umum, yang membuat Ayla beberapa kali mabuk perjalanan. Terlebih, mereka masih harus melanjutkan perjalanan menuju kampungnya dengan kendaraan lain. "Kamu nggak apa-apa? Kamu pucat banget, loh." Saki melihat Ayla yang tampak lemas dan bersandar di kursi tunggu terminal. "Aku nggak apa-apa. Kita harus segera lanjut perjalanan sebelum sore. Kalau tidak, kita akan kemalaman di jalan," ucap Ayla, kemudian berdiri meski kepalanya masih terasa pusing. "Loh, emang belum sampai? Ini kan sudah di Sukabumi, kan?" tanya Saki dengan heran. "Ini baru sampai pusat kota. Kita masih harus naik mobil elf, dan ojek baru bisa sampai ke kampungku." "Berapa lama lagi kita baru sampai?" tanya Saki. "Ya, sekitar 3 jam lah." "What? Gil, rumah kamu di mana sih?" "Di pelosok." "Kok jauh banget?" Membayangkan harus terus berdesak-desakan dengan para penumpang, Saki meringis. Ini namanya perjuangan, begitu pikirnya. "Mual lagi?" tanya Saki saat melihat Ayla sudah bersandar dengan memijat pelipisnya. Ayla mengangguk lemah. "Sini, aku pijitin tengkuknya," kata Saki sambil menarik bahu Ayla agar lebih dekat, kemudian memijat pelan tengkuk Ayla dan memberinya minyak angin agar rasa mualnya berkurang. Seorang wanita setengah baya yang duduk di dekat Ayla memberikan permen herbal. "Neng, coba makan permen ini." Ayla menerima bungkusan permen itu. "Hatur nuhun, Bu." Ia hendak membukanya, tetapi Saki sigap membantu Ayla membuka bungkusnya. Benar saja, setelah memakan permen itu, rasa mual Ayla berkurang. "Ai, ini jalannya kayak gini terus ya? Kok jelek dan banyak banget belokannya?" keluh Saki yang merasa kurang nyaman selama perjalanan. Jalanan menanjak dan berbelok-belok, belum lagi banyak sekali jalan berlubang, membuat mobil kerap kali bergoyang. "Namanya juga pegunungan, Bang." "Ya kayak gini. Kamu akan tahu setelah kita turun nanti," ucap Ayla sambil tersenyum kecil. "Emang berapa lama lagi kita?" tanya Saki. "Bentar lagi di depan sampai," jawab Ayla. "Ceka, kamu ini. Dari tadi dibilang bentar-bentar, tapi nggak sampai-sampai juga." Saki mulai merasa kesal, karena sejak setengah jam lalu Ayla terus bilang sebentar. Namun nyatanya mereka masih belum turun juga. "Nggak, ini beneran kok. Abis belokan sana kita sampai," ucap Ayla terkekeh dan menunjuk ke arah depan. Kali ini Ayla tidak berbohong. Mereka berhenti di depan persimpangan, dan terlihat ada beberapa tukang ojek di sana. Setelah turun, 2 tukang ojek dengan sigap menyambut Ayla dan menawarkan tumpangan. Tanpa pikir panjang, mereka pun menaiki ojek yang berbeda. "Astaga! Ini kita mau off-road apa gimana sih? Kok jalannya tanah lumpur begini?" tanya Saki pada tukang ojek. "Ya gini,
namanya juga di kampung dan pegunungan. Pemandangannya segar, tidak ada polusi udara. Sehat pokoknya, ucap tukang ojek. Saki melihat sekeliling, memperhatikan luasnya hamparan perkebunan hijau yang membentang indah. Kini ia berada di ketinggian, melihat ke bawah, dan di sekelilingnya semuanya tampak hijau. Bener banget. Di Jakarta mana ada tempat asri seperti ini? Ada sih, tapi jarang, dan tetap aja nggak seperti di kampung, puji Saki, terpesona oleh pemandangan yang dilaluinya. Meski jalan berbatu dan beberapa berlumpur, keindahan pemandangan tersebut tidak terganggu. Setengah jam kemudian, mereka tiba di kediaman Ayla. Rumah-rumah di sana mayoritas masih menggunakan kayu papan dan bambu, meski ada beberapa yang sudah memakai dinding bata, termasuk rumah orang tua Ayla. Ayla mengucap salam di depan pintu, dan tak lama kemudian pintu dibuka oleh seorang remaja. "Teteh," sapanya sambil menyambut Ayla dengan bersalaman. "Apa kabar? Kok nggak bilang mau pulang?" tanyanya. "Alhamdulillah, baik." "Sengaja, Dek." "Apa sama emak ada di mana?" tanya Ayla. "Ada di dalam." "Ayo, Mas." Arkan terdiam sejenak, menatap Saki dari ujung kepala hingga kaki dengan kening berkerut, heran melihat pria yang ikut bersama kakaknya. "Teteh, siapa ini?" tanyanya. Ayla menoleh ke belakang dan melihat Saki masih berdiri di luar teras. "Kita ngobrol di dalam." "Bang, ayo," ajaknya, mengisyaratkan Saki untuk masuk ke dalam rumah. Buk! Tidak hanya tamparan, tetapi juga beberapa pukulan yang Saki terima dari Ajat setelah ia menggakui semuanya kepada keluarga Ayla. Bagaimana mungkin mereka tidak syok dan marah? "Bangs asteriste, "Mati saja kamu!" teriak Ajat, sebelum akhirnya memberi Saki bogem mentah di rahangnya. Saki tidak melakukan perlawanan sama sekali, ia menerima semua itu. Ini sudah menjadi konsekuensinya, dan segala kemungkinan ini telah ia pikirkan sebelumnya. Maka ia tidak heran jika ayah Ayla akan semarah itu. Tapi tidak menyangka pukulan Ajat sangat luar biasa. Ujung bibir Saki robek, pelipisnya lebam. Dan juga ulu hati yang terasa mual akibat pukulan itu. Jelas pukulan Ajat mematikan. Dia pelatih silat di kampungnya dan sudah menerima sabuk hitam. Cukup apa? Kalau apa siksa dia terus, yang ada dia malah nuntut apa balik. "Mending kita laporin saja ke polisi," ucap Arkan. La lebih cepat berpikir dan tidak terbawa emosi. Walau sebenarnya ia juga sangat marah dan ingin ikut memukul Saki. "Benar, kita bawa ia ke kantor polisi." "Arkan, ayo kita bawa dia." Ajat menyeret Saki yang sudah bersimpuh tidak berdaya untuk keluar dari rumah. "Apa jangan seperti ini? Apa tenang dulu? Tetangga kan tahu apa yang terjadi di sini," ucap Ayla menahan ayahnya. Air matanya sudah berderai. La tidak tega melihat Saki yang sudah babak belur. "Kamu belain dia?" "Belain orang yang sudah merusak dan membuat malu keluarga." "Apa jangan-jangan kamu bukan dipaksa, tapi kalian?" Ajat memukul dinding saking ia kesalnya. La lebih baik memukul apa saja yang ada daripada memukul anaknya. Percaya atau tidak, orang yang terkena pukulan oleh Ajat akan sembuh paling sebentar itu seminggu. Jadi, semarah apapun pada anak atau istrinya ia tidak berani main tangan. Saki berusaha bangkit meski ia oleng, tapi sebisa mungkin berdiri untuk membela Ayla. "Tidak, Pak. Putrimu tidak bersalah. Saya yang salah,"
semua ini salah saya. Karena saya dalam pengaruh obat jadi saya tidak sadar melakukannya. Dan putri Bapak adalah korban saya. Jadi yang harus Bapak salahkan adalah saya, ucap Saki. Tangannya masih memegang perut yang masih sakit. Diam kamu. Memang ini salah kamu. Dan kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Aja kembali menarik Saki keluar dari rumah. Apa? Tunggu. Ayla yang sudah kecapean sejak tadi juga karena pengaruh ngidamnya. Tiba-tiba ambruk. Neng. Teteh. Ayla. Setelah menerima perawatan dari bidan dan hampir 1 jam lamanya, Ayla baru sadar dari pingsannya. Neng, sapa Ulfa pada putri sulungnya. Hente kunanaon, Neng? Ayla menggeleng, nggak apa-apa, Mak. Ayla melihat kiri kanan, hanya ada dirinya dan ibunya di dalam kamar. Mak, di mana apa sama Bang Saki? Tanya Ayla. Kenapa masih nanyain lelaki itu? Apa udah bawa dia ke kantor polisi? Ucap Ulfa. Apa? Ayla terkejut mendengarnya. Mak, kenapa apa masih tetap bawa dia? Ayla bangkit dan duduk di atas tempat tidur. Kenapa? Ya karena dia bersalah. Dia harus bertanggung jawab. Ayla menunduk menatap perutnya, ia mengelus pelan perut yang sudah mulai membuncit. Mak, kalau Bang Saki di penjara, bagaimana nasib anaknya Lia? Ulfa memeluk Ayla dengan air mata yang berlinang. Masih ada emas sama apa? Kita bisa besarkan anak ini, walau bapaknya bersalah. Tapi anak ini tidak bersalah. Tapi, Mak, bagaimana tanggapan keluarga kita jika aku hamil tanpa suami? Emas sama apa akan makin malu? Ulfa memejamkan matanya sejenak. Lah tahu semua itu pasti akan terjadi. Jika orang lain tahu anaknya hamil di luar nikah dan tanpa suami, keluarga mereka akan menjadi bulan-bulanan para tetangga dan keluarga. Lah lebih memikirkan kondisi putrinya ke depannya. Kita masih punya saudara di kota. Lia akan emak titipkan di sana, ucap Ulfa. Tapi, Mak, bagaimana nasib anakku nanti? Tanya Ayla lagi. Emak sama apa akan usahakan untuk nyari suami buat kamu. Yang mau nerima kamu apa adanya. Ucapnya tegas. Tapi hati kecil Ayla tetap saja bimbang. Apakah akan ada lelaki yang mau menerimanya apa adanya? Menerima anak yang dikandung, dan menerima dirinya yang sudah tidak suci lagi. Hoek. Ayla berlari ke kamar mandi di dapur. La memuntahkan kembali isi dalam perutnya. Padahal cuma ada cairan berwarna kuning. Karena belum ada makanan yang masuk setelah dia mabuk perjalanan. Wajah Ayla semakin pucat, dan kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Mak, telepon apa? Tolong jangan bawa Bang Saki ke kantor polisi. Tolong, Mak. Biarkan dia bertanggung jawab. Ayla memohon dengan memelas pada ibunya. La lebih memilih menikah dengan pria yang tidak ia cintai tetapi dia bapak biologis anaknya. Daripada menikah dengan lelaki lain dan tidak menerima kehadiran anaknya. Neng, pikirkan baik-baik. Dia bukan lelaki yang baik. Dia penjahat. Tapi emas sama apa dengar sendiri. Kalau Bang Saki itu dijebak. Dia nggak ada niat sama sekali buat merusak aku. Jadi biarkan dia bertanggung jawab dengan menikahiku. Daripada di penjara. Kalau di penjara, siapa yang akan menjadi ayah dari anakku? Aku nggak mau dia lahir tanpa seorang ayah.
Air mata Ayla berlinang dan merembes di pipinya. Tampak Ulfa terdiam dan mempertimbangkan pilihan anaknya. Memang ada benarnya jika Saki lah yang harus menikahi Ayla. Daripada lelaki lain yang belum tentu menerima Ayla yang sudah tidak suci lagi dan berbadan dua. Kehamilan Ayla masih awal, belum ada orang yang tahu soal kehamilan itu. Sebaiknya pernikahan mereka dipercepat sebelum perut Ayla semakin membuncit. Baiklah, emak telpon apa dulu? Setelah melakukan perdebatan antara suami istri itu, akhirnya Ajat mengalah dengan pilihan istri dan anaknya. Saat ini mereka baru sampai ke jalan besar dan belum sampai ke polsek. Terpaksa Ajat dan Arkan putar arah dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ajat membuat perjanjian bersama Saki sebelum pernikahan itu berlangsung. Jadi, kamu beneran siap mau nikahi anak saya? Tanya Ajat. Raut wajahnya masih belum bersahabat, masih ada gejolak amarah di dalam dadanya. Lia, Pak. Saya siap, saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah saya perbuat. Saki menjawab dengan penuh keyakinan. Memangnya kamu cinta sama anak saya? Tanya Ajat. Belum ada cinta. Karena pernikahan ini untuk memenuhi tanggung jawab saya, dan untuk menutupi aib ini. Jika dalam perjalanan akan tumbuh cinta di antara kami, ya bersyukur. Jikapun tidak, Kiara bisa mengakhirinya dengan cara baik-baik. Ajat menimbang-nimbang ucapan Saki, ia tidak mau putrinya mendapat kerugian lebih lagi. Apakah ia harus percaya dengan pria yang baru ia kenal ini? Tapi melihat tidak adanya kebohongan di mata Saki, membuat Ajat percaya padanya. Baiklah, jika kamu berjanji tidak akan menyakiti putriku selama pernikahan kalian. Dan jika kalian tidak bisa bersama, tolong kembalikan putriku dengan cara baik-baik. Saki mengangguk yakin. Apa pekerjaanmu? Tanya Ajat. Dan di mana orang tuamu? Lanjutnya. Saki bingung harus menjawab apa. Jika ia katakan yang sebenarnya sekarang, apa mereka akan percaya? Bang Saki kerja jadi sopir angkot, Pak. Ayla membantu Saki menjawabnya karena Saki seperti bingung menjawabnya. Sopir angkot ya? Ajat merenung untuk mengambil keputusan. Apa kamu sudah beristri? Atau memiliki banyak wanita di luar sana? Tanya Ajat memastikan, takut kalau Saki bukan pria yang tidak benar. Saya masih lajang, Pak. Dan ini kartu tanda pengenal saya, ucap Saki menyerahkan KTP pada Ajat. Ajat menerima dan membacanya. Ini, wira swasta. Tunjuk ajar pada status pekerjaan Saki. Saki gelagapan, ya. Saya baru beberapa bulan jadi sopir angkot, Pak. Terlihat Ajat manggut-manggut, sepertinya ia mengerti. Baiklah, saya percaya. Kalian boleh menikah, tapi dengan satu syarat. Saki sudah payah menelan Selaiva, ia takut Ajat akan memberikannya syarat yang aneh. Tapi nyatanya tidak. Karena Ajat hanya meminta Saki untuk berjanji di atas kertas bahwa ia tidak akan menyakiti Ayla selama pernikahan berlangsung. Dan jika melanggar, ia siap dijebloskan ke dalam sel. Karena ini pernikahan dadakan, jadi hanya dilangsungkan secara agama saja. Karena mendaftar ke KUA butuh proses. Mereka akan mengurusnya nanti, kebetulan paman Ayla ada yang bekerja di sana. Jadi bisa diurus belakangan. Pernikahan mendadak ini sempat menggegerkan anggota keluarga lainnya. Bagaimana tidak,
Ayla pulang tiba-tiba untuk menikah. Padahal awalnya ia pulang untuk menghadiri pernikahan sepupunya, nyatanya sekarang malah dia yang menikah duluan. Ada beberapa kabar tidak sedap dari para tetangga karena Ayla menikah mendadak. Namun sebisa mungkin mereka memberikan alasan yang masuk akal. Hanya menggunakan uang yang ada di dalam saku, Saki menggunakannya untuk mas kawin. Dan ia juga tidak membawa saksi dari rumahnya. Terpaksa ada RT setempat yang dijadikan saksi untuk Saki, karena tidak ada ikatan saudara dengan Ayla. Saya terima nikah dan kawinnya Ayla Azura binti Ajat Sudrajat dengan mas kawin uang tunai Rp900.000 dibayar tunai. Bagaimana saksi, sah? Tanya penghulu. Sah. Semua yang hadir mengucapkan kata sah. Hanya ada sekitar 15 orang yang hadir di sana. Sebisa mungkin Ayla menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang lain. Jangan sampai mereka tahu jika pernikahan ini terpaksa. Setelah para tetangga dan keluarga lainnya pulang, tangis Ayla pecah. Kenapa nangis? Bukankah ini pilihan kamu, Neng? Tanya Ajat. Yang sesungguhnya hatinya terasa berat dan seakan disayat. Melihat pernikahan putrinya harus berjalan seperti ini. Tidak seperti yang mereka harapkan. Tapi mau bagaimana lagi, semua ini sudah terjadi. Sudah, jangan disesali. Ini pilihan kamu. Ulta memeluk dan menepuk-nepuk punggung Ayla agar tetap tegar. Pak, Bu. Mulai besok saya akan bawa Ayla ke Jakarta. Di sini takut Ayla dibully, karena cepat atau lambat mereka akan tahu jika Ayla sudah berbadan dua. Ajat, Ayla dan Ulfa menoleh pada Saki. Mereka bertiga saling pandang. Ulfa menganggukkan kepala pada suaminya. Dan Ajat hanya bisa menghembuskan nafas berat. Ya sudah, jika itu maumu. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Apa dia bisa menerima anak saya? Saki tersenyum meski wajahnya sangat sakit jika digunakan untuk bicara, apalagi senyum. Mereka sudah tahu, Pak. Saya sudah cerita semuanya tentang Ayla pada mereka. Justru mereka yang mendukung saya untuk mencari Ayla dan bertanggung jawab. Jadi bapak dan ibu tidak usah khawatir soal mereka. Ayla akan aman tinggal bersama kami. Lalu di mana kami bisa menemui anakku? Jangan sampai kami dihalangi saat ingin bertemu Ayla. Ajat meminta alamat tempat tinggal Saki. Boleh minta kertas dan pulpen? Tanya Saki. Arkan bangkit tanpa menjawab sepatah kata pun. La masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama keluar lagi dan menyerahkan buku serta pulpen. Nih. Saki mencatat alamat tempat tinggal orang tuanya juga lengkap dengan nomor ponsel dirinya dan mamanya. Ini, jika kalian mau datang. Datanglah ke alamat ini, dan ini nomor telepon saya dan juga mama saya. Karena hari sudah mulai gelap, Saki menginap semalam di rumah Ayla. Besok pagi mereka akan kembali lagi ke Jakarta. Ayla tidak mau dan belum terbiasa tidur dengan Saki, maka Saki mengalah dan memilih tidur di ruang tamu.